Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hai guys, di video kali ini saya dan teman-teman kelompok saya, yaitu kelompok 1, akan mempresentasikan rencana usaha kami, yaitu usaha bisnis makanan Baby Donuts. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tia Sasina Cahyani dengan NIM A1D522080 dan teman saya Emelda Salsabila dengan NIM A1D522079 serta Esther Ella Paulina dengan NIM A1D522074 dan Muhammad Al-Yafi dengan NIM A1D522076. Yuk simak video presentasi kami, let's go! Baiklah, presentator pertama yaitu saya sendiri, Tia Sasina Cahyani dengan NIM A1D522080 akan menjelaskan latar belakang dari usaha bisnis kelompok kami. Latar belakang yaitu langkah untuk menjadi pengusaha sendiri menjadi alternatif yang menarik. Melalui inisiatif ini, individu dapat menciptakan peluang pekerjaan bagi diri mereka sendiri dan bagi orang lain, serta memberikan kontribusi positif. Salah satu contoh usaha makanan yaitu donat. Didorong oleh kombinasi antara popularitas donat sebagai makanan yang disukai oleh banyak orang dan peluang bisnis yang menjanjikan. Donat dengan kelezatan rasanya dan berbagai pilihan topping yang menggoda dan menarik telah menjadi camilan favorit di berbagai kalangan masyarakat. Dengan inovasi dalam resep, topping, atau cara penyajian, berjualan donat dapat menjadi bisnis yang menarik dan dapat membedakan diri dari pesaing lainnya. Kesempatan untuk menjalin kemitraan atau waralaba baik dengan merek terkenal maupun melalui konsep bisnis yang unik juga dapat menjadi strategi untuk menetapkan keberlanjutan usaha jangka panjang. Perkenalkan, nama saya Esther Ella Paulina dengan NIM A1D522074. Di sini saya sebagai presentator yang kedua akan melanjutkan materi tentang visi usaha. Yang pertama, visi usaha donat kami adalah menyediakan donat unggulan yang dikenal sebagai simbol kelezatan dan kreativitas kuliner di masyarakat. Yang kedua, kami ingin menciptakan suasana yang menyenangkan dan memuaskan bagi pelanggan kami, di mana setiap gigitan donat membawa kebahagiaan. Misi usaha dari donat kami ini adalah menyajikan pengalaman kuliner yang luar biasa melalui donat berkualitas tinggi dan lezat, berinovasi dalam resep dan topping, memberikan variasi yang tak terduga kepada pelanggan kami. Manfaat utama dari usaha donat kami ini adalah membuka peluang usaha bagi kami sendiri tentunya, menciptakan pengalaman kuliner yang luar biasa, dan dapat membuka lapangan pekerjaan, menyediakan donat yang berkualitas tinggi, yang tidak hanya lezat namun juga topping yang bervariasi. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Penjelasan berikutnya akan saya jelaskan. Profil usaha. Donat adalah salah satu produk bakery yang digoreng. Bahan utama dalam pembuatan donat terdiri dari tepung terigu, air, dan ragi. Produk donat merupakan produk praktis yang sering dikonsumsi dalam acara keluarga, bekal sekolah, maupun sebagai sarapan di rumah yang berbentuk bulat dengan lubang di tengahnya, dan proses akhir pengolahan dengan cara digoreng. Tingkat pengembangan merupakan suatu kemampuan donat dalam mengalami pertambahan ukuran sebelum dan sesudah proses penggorengan. Makanan donat tidak hanya menjadi ikon sarapan atau camilan, tetapi juga mencerminkan kreativitas dalam dunia kuliner dengan berbagai varian dan inovasi yang terus berkembang. Baik, saya Emelda Salsabila dengan NIM A1D522079. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang selanjutnya, yaitu proses produksi. Pada pembuatan donat, terigu merupakan bahan utama karena memiliki kandungan gluten di dalam terigu yang berfungsi membuat adonan pada donat menjadi elastis sehingga mudah dibentuk.
Kemudian, telur merupakan bahan tambahan yang berfungsi membuat roti lebih empuk. Donat dapat dianggap sebagai makanan yang dibuat secara halal karena bahan utamanya seperti tepung terigu, gula, telur, dan ragi umumnya dianggap halal. Berikut adalah proses pembuatannya. Yang pertama, campurkan tepung terigu, gula, ragi atau baking powder, telur, susu atau air, dan bahan-bahan lain sesuai resep. Kemudian, uleni adonan hingga elastis dan tidak lengket. Proses ini dapat memakan waktu beberapa menit. Yang kedua, biarkan adonan mengembang, biasanya dengan menutupi mangkuk dengan kain lembab dan membiarkannya di tempat yang hangat. Pengembangan bertujuan untuk memberikan kelembutan dan kekencangan pada struktur donat. Yang ketiga, ambil sejumlah adonan dan bentuklah sesuai keinginan, umumnya menjadi cincin dengan lubang di tengah. Adonan juga dapat dibentuk menjadi bola kecil untuk donat berbentuk bulat. Yang keempat, tempatkan donat yang telah dibentuk di atas loyang dan biarkan mengembang sekali lagi. Ini membantu donat menjadi lebih ringan dan mengembang. Yang kelima, jika donat akan digoreng, panaskan minyak dalam wajan. Yang keenam, goreng donat dalam minyak panas hingga kedua sisi berwarna coklat keemasan. Waktu penggorengan dapat bervariasi tergantung pada ukuran donat dan suhu minyak. Yang ketujuh, letakkan donat yang telah digoreng di atas kertas dapur untuk menyerap kelebihan minyak. Yang kedelapan, donat dapat dicelupkan ke dalam gula halus, gula berwarna, coklat leleh, atau diberi topping sesuai selera. Yang kesembilan, beberapa donat diisi dengan krim, selai buah, atau filling lain untuk menambah varian rasa. Yang ke-10, donat yang telah selesai dapat dikemas setelah dingin dan disimpan dalam wadah yang kedap udara. Baik, penjelasan selanjutnya yaitu faktor pendukung donat. Yang pertama, rasa dan kualitas. Kualitas rasa dan tekstur donat yang baik dapat mendukung keberhasilan bisnis. Donat yang enak dan lezat akan menarik pelanggan untuk kembali membeli. Yang kedua, inovasi dalam varian. Pengembangan varian donat dengan rasa yang unik atau inovatif dapat menjadi faktor pendukung. Contohnya, donat dengan topping kreatif atau penggunaan bahan-bahan premium. Yang ketiga, lokasi strategis. Lokasi yang strategis seperti dekat dengan sekolah, kantor, atau pusat perbelanjaan dapat meningkatkan visibilitas usaha donat. Selanjutnya yaitu faktor penghambat donat. Yang pertama, persaingan tinggi. Pasar donat mungkin penuh dengan pesaing dan ini dapat menjadi penghambat. Persaingan yang kuat membutuhkan strategi yang matang. Yang kedua, perubahan selera konsumen. Perubahan selera konsumen dapat mempengaruhi popularitas donat. Jika tren makanan berubah, bisnis donat perlu beradaptasi. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu modal awal, perencanaan laba dan rugi. Sebelumnya saya akan menjelaskan analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Untuk yang pertama yaitu kekuatan, donat kami dikenal karena keunggulan rasa yang luar biasa, memberikan kepuasan tinggi kepada pelanggan, dan membedakan produk kami dari pesaing. Kemampuan kami untuk terus berinovasi dalam menciptakan variasi rasa dan konsep donat baru memberikan daya tarik tambahan kepada pelanggan dan memperkuat citra merek. Untuk yang kedua yaitu kelemahan. Jika pasokan bahan baku mengalami masalah, dapat mempengaruhi produksi dan ketersediaan produk kami di pasaran. Dan jika jaringan distribusi terbatas, kemampuan kami untuk mencapai pelanggan di berbagai wilayah dapat menjadi terbatas. Untuk yang ketiga itu peluang. Menanggapi tren makanan sehat dengan mengembangkan donat yang lebih sehat atau menawarkan opsi rendah gula dapat memperluas pangsa pasar dan meningkatkan penjualan online dan pemasaran melalui platform digital dan membuka peluang baru untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas. Dan yang terakhir yaitu ancaman dan persaingan dalam industri makanan cepat saji termasuk donat dapat menjadi tantangan utama dalam mempertahankan pangsa pasar, dan kenaikan harga bahan baku dapat memberikan tekanan pada biaya produksi dan mengurangi margin keuntungan.
Untuk modal awal perusahaan, modal yang digunakan dalam usaha ini adalah menggunakan modal pribadi dan perencanaan laba rugi dengan mengambil asumsi bahwa kalau usaha donat ini berjalan, di mana pada tahap awal dapat menjual per minggu adalah rata-rata 18 box donat, maka omset yang didapatkan adalah Rp354.000. Selanjutnya kesimpulan, donat adalah produk makanan yang memiliki daya tarik konsumen yang cukup kuat. Pemasaran donat melibatkan berbagai strategi untuk mempromosikan dan memasarkan produk ini kepada target pasar. Harga donat dapat bervariasi tergantung pada lokasi, bahan baku yang digunakan, dan citra merek. Donat dapat didistribusikan melalui berbagai saluran seperti toko roti, kafe, warung, atau supermarket. Pemasaran donat harus adaptif dan kreatif untuk menjawab perubahan selera konsumen dan persaingan di pasar makanan. Yang terakhir yaitu saran. Yang pertama, inovasi rasa. Pastikan dengan berbagai rasa untuk memberikan variasi kepada pelanggan. Donat dengan rasa unik dan tidak konvensional dapat menarik perhatian dan memuaskan konsumen yang mencari pengalaman baru. Yang kedua, donat berisi yang kreatif. Ciptakan donat berisi yang kreatif dengan isian yang unik seperti selai buah-buahan, krim keju, abon, atau adonan berbagai rasa. Yang ketiga, donat kesehatan. Pertimbangkan untuk menawarkan varian donat yang lebih sehat dengan menggunakan bahan-bahan yang lebih ramah kesehatan seperti penggunaan tepung gandum utuh, pengurangan gula, atau penambahan bahan-bahan yang bernutrisi. Yang keempat, donat mini atau bit size. Buat donat mini atau bit size untuk memberikan opsi porsi kecil yang cocok untuk camilan atau acara khusus. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 1. Jika ada salah kata dari anggota kami dari kelompok 1, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa